Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nika Dita Aryani dengan saya berasal dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang membuat games Pong itu dari web Scratch. Nah, jadi pertama-tama di sini saya mencari membuka webnya dulu, yaitu web Scratch. Ya, seperti yang ini. Setelah itu di sini saya memilih ini, webnya itu yang ini, yaitu Scratch Meet Edu. Setelah itu kita klik. Nah, setelah kita mengklik web Scratch itu, dia tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi kalian itu bisa langsung login ke sini atau langsung bisa membuat games. Nah, jadi di sini saya sudah login dan saya akan langsung membuat gamesnya, yaitu dengan cara mengeklik create ini. Tunggu sebentar. Nah, setelah kita mengklik Scratch, itu akan tampilannya seperti ini. Nah, jadi kita akan memulai membuat game Pong, yaitu pertama-tama di sini saya akan menghapus sprite 1 ini. Dan di sini karena saya ingin membuat game Pong yang dimana komponen utamanya yaitu bola, jadi di sini saya mengambil sprite itu, ghost a sprite itu tentang bola. Sini saya klik, setelah itu saya memilih ball. Nah, setelah muncul ball di sini saya akan mengkodekan bolanya agar bisa bergerak dan bisa mainkan. Itu dengan cara yang pertama-tama kita masuk ke control, ke event. Nah, setelah kita ke events, kita menarik when green clicked. Nah, setelah itu di sini saya ingin bolanya ini agar kita mulai gamesnya itu berada di tengah-tengah. Jadi di sini saya agar bisa bolanya itu berada di tengah-tengah. Jadi pertama itu kita mengeklik motion. Nah, setelah itu kita go to X dan Y. Nah, di sini saya taruh di bawah when green clicked. Setelah itu saya di sini akan menggantikan menjadi 0 dan ini juga 0. Nah, setelah itu di sini saya juga ingin bolanya itu seperti memantul 45 derajat. Di sini saya memakai point direction itu 90. Nah, di sini saya ganti menjadi 45 seperti ini. Nah, setelah itu di sini saya ingin dia bergerak bolanya dengan cara itu ke move. Saya pilih move. Yang pertama-tama itu kita ke control. Maaf. Pertama-tama kita pilih control, kita ke forever. Setelah kita ke forever, itu kita akan ke motion lagi. Setelah ke motion, kita membuat bola ini akan bergerak, kita pilih move. Move 10 step, itu kita taruh di tengah-tengah forever. Nah, saya ingin bolanya itu kan memantul. Jadi di sini saya memilih tetap di motion dan saya memilih ini if on edge bounce. Nah, jadi setelah saya memilih ini, bolanya akan memantul seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bolanya sudah memantul. Setelah itu, di sini saya akan
membuat pantulannya agar dia bisa ke atas. Itu dengan cara, maaf, sebelumnya saya ganti size-nya dulu menjadi 70. Nah, setelah itu di sini saya mengkus sprite lagi untuk bisa bola itu memantul. Jadi saya memakai button tool. Nah, setelah itu saya akan posisikan bola button tool itu di sini, dan tidak lupa saya mengganti ukuran menjadi 70 juga. Nah, setelah itu di sini saya akan membuat button tool ini agar bisa ke kanan dan ke kiri, dan bisa juga untuk memantulkan bolanya. Itu pertama-tama kita akan ke event seperti biasa. Setelah kita ke event, itu kita memencet when clicked. Nah, setelah kita memilih when clicked, di sini saya memilih forever di control. Setelah itu, di sini saya kan ingin agar button tool ini bisa ke kanan dan ke kiri. Jadi di sini saya memilih ke motion dulu. Nah, setelah itu di sini saya memilih set X to. Nah, sudah. Setelah itu kita masuk ke sensing. Ke sensing itu kita milih mouse X. Kenapa saya memilih mouse X? Itu agar button tool ini bisa bergerak hanya ke kanan dan ke kiri saja, tidak atas bawah atau kemana-mana. Gitu. Jadi dia akan seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini ada kendala, yaitu bolanya belum memantul di button. Nah, agar bolanya itu bisa memantul di button, itu kita kembali ke ball dan kita codingkan lagi bolanya agar bisa mantul ke button 2. Itu dengan cara seperti biasa, kita ke control, ke events. Nah, setelah ke events, kita ke when green clicked. Nah, setelah itu kita ke control. Setelah ke control, kita pilih forever. Nah, setelah kita memilih forever, itu saya memilih if then. Nah, jadi di sini kan saya ingin agar bolanya itu menyentuh ke button 2. Nah, caranya agar bolanya itu menyentuh ke button 2 itu dengan cara ke sensing. Nah, setelah kita ke sensing, itu kita pilih touching mouse pointer. Kita taruh di sini. Nah, seperti ini, dan di sini saya akan mengganti menjadi button 2. Nah, karena di sini sudah selesai dengan memantul-mantulkan, di sini saya ingin membuat skor juga. Cara membuat skor agar kelihatan skornya itu di sini, itu dengan cara kita ke variabel. Nah, setelah ke variabel, kita pilih change. Change ini kita taruh di bawah di sini. Nah, setelah itu kita make a variable dulu menjadi score. Nah, oke. Seperti ini, dan di sini sudah ada skornya. Dan jadi ketika bolanya memantulkan ke button, itu dia akan menambah skor menjadi 1. Nah, di sini saya ingin membuat sudut bola ini menjadi agar bisa kemana-mana, itu dengan cara motion. Setelah ke motion, itu kita pilih turn. Dan itu kita taruh di bawah change. Nah, setelah kita ke turn, itu kita pilih operation, dan kita pilih pick random.
Nah, jadi bolanya itu akan memantul kemana saja. Dan di sini saya memilih memakai sudut menjadi 150 dan di sini menjadi 200. Seperti itu. Nah, dan bergeraknya saya ingin hanya 15 saja. Jadi saya memilih move. Itu saya taruh di sini menjadi 15 steps. Dan setelah itu agar dia mantul, setelah itu ada beberapa detik langsung dia naik. Jadi di sini saya memakai control lagi. Setelah itu kita pakai wait 1 second. Saya taruh di sini dan jadi 0,5 agar dia cepat memantulkan ke atas. Jadi nanti dia seperti ini. Nah, cetik. Oke. Setelah itu di sini agar lebih menantang, saya akan menambahkan line merah di sini agar itu bisa ketika bolanya jatuh ke garis merah itu akan kalah. Jadi di sini saya akan menambahkan garis atau line di bawah button itu dengan cara cause a sprite. Setelah itu saya memilih line. Nah, yang ini. Setelah itu di sini saya akan memposisikan line-nya seperti ini. Ya. Nah, setelah itu di sini saya akan membuat line ini jika bolanya jatuh ke line, dia akan kalah atau game over. Jadi di sini kita akan mengkodekan line ini dengan cara yang pertama-tama seperti biasa itu kita ke events. Setelah ke events itu kita pilih when green clicked. Nah, setelah kita memilih when green clicked, kita memilih forever. Nah, setelah memilih forever, itu kita memilih if then. Nah, jadi kan kita ingin bolanya itu agar jika masuk atau menyentuh garis merah ini dia akan kalah. Jadi di sini saya akan memilih ke sensing. Kita pilih touching mouse pointer lagi. Nah, ketika menyentuh garis merah, ketika ball, seperti itu, ketika ball menyentuh garis merah, itu dia akan kalah, kan seperti itu. Nah, di sini saya akan menambahkan events dan saya menambahkan ini broadcast message. Nah, di sini saya akan menambahkan new message seperti game over. Oke, nah seperti ini. Setelah itu, setelah dia akan game over, kita akan menyetopkan semua games ini dengan cara itu ke console dan kita pilih stop all, taruh di bawahnya. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini. Nah, dia akan seperti ini. Maaf, dia akan seperti ini. Nah, cetik, kalah. Nah, seperti itu. Dia akan seperti akan kalah dan stop. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat yang namanya game over. Nah, setelah kita membuat game over, cara membuat kata-kata game over, itu kita ke cause a sprite. Kita memilih cause a sprite, kita pilih paint. Nah, setelah kita memilih paint, itu kita ke text.
kita pencet dan kita tulis game over. Di sini saya akan mengganti warnanya menjadi merah dan semuanya merah. Di sini saya akan menggedekan tulisannya seperti ini, game over. Nah, setelah itu kita di sini akan mengkodekan game over ini agar muncul di saat bolanya itu menyentuh garis merah dengan cara kita memilih code. Setelah itu kita ke events. Nah, saat memulai permainan itu kita akan menyembunyikan kata-kata game over ini dengan cara yang pertama when clicked. Setelah itu kita akan menghide atau menyembunyikan dengan cara itu looks. Kita pilih ke looks. Setelah itu kita akan hide dia. Nah, seperti ini. Sudah? Dan saya ingin jika kata-kata game over ini muncul di saat bolanya sudah masuk ke line merah, itu dengan cara ke event. Setelah itu when clicked, dan kita di sini akan mengatur game over ini bisa di tengah-tengah dengan cara motion. Motion kita pilih go to X. Dan sini saya ke 0 dan ini juga 0 agar dia bisa tengah-tengah. Setelah itu dia akan muncul di saat bolanya menyentuh garis line. Itu dengan cara memilih looks dan kita pilih show. Oke, seperti ini. Oke, mari kita coba. Kita akan coba. Ada yang salah. Itu hide, go to X, show. Oh, di sini saya salah. Harusnya bukan when clicked, tapi saya harusnya memilih events itu dengan cara saya memilih ini. Maaf, when clicked itu ganti menjadi when I receive. Nah, jadi dia akan seperti ini. Nah, seperti itu. Dan jika kalah dia akan ini. Oke. Nah, di sini ada yang salah. Itu poinnya masih belum muncul. Nah, di sini saya akan kembali ke ball. Nah, di sini saya lupa untuk mengganti menjadi score. Nah, jadi dia akan seperti ini. Oke, dia sudah menambah seperti ini. Nah, karena background-nya masih putih saja, di sini saya akan mengganti background-nya biar bisa pindah-pindah. Itu dengan cara mengganti background. Mengganti background itu dengan cara yang pertama-tama ke event seperti biasa. Itu kita ke when clicked. Setelah kita mengklik when clicked, itu kita bisa memilih set score. Itu di variabel. Nah, di sini saya memilih ini. Jadi kan saya ingin jika nanti di skor berapa background-nya akan berubah. Jadi di sini saya mengatur set dan my variable itu menjadi skor. Setelah itu di sini skornya 0 itu saya memilih background-nya yaitu blue sky. Ya, seperti ini. Saya memilih blue sky dan di sini saya memilih looks.
Nah, setelah itu di sini saya memilih switch backdrop to. Saya masukkan dan di sini saya pilih blue sky. Nah, jadi di sini saya permainannya ini sudah memiliki background yaitu background blue sky. Tapi di sini saya ingin agar di poin berapa, di skor berapa dia akan pindah background, menandakan bahwa dia naik level. Itu di sini dengan cara kita set ini duplikat menjadi 4, menjadi 3. Nah, ini saya duplikat juga. Oke, jadi 3 gitu ya. Misalkan 3, 4 deh. Duplikat. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki 4 gini sub backdrop itu. Nah, setelah itu kita jika kita ingin dia agar berpindah-pindah background itu dengan cara ini kita pakai bentar. Nah, di sini saya mengganti menjadi hapus. Nah, di sini saya akan memilih events dan saya memilih wait until. Nah, yang ini. Wait until. Nah, setelah itu kita gabungkan lagi. Maaf, ini salah. Nah, di sini saya wait until. Nah, di sini dipakai agar ketika berapa skor itu dia akan pindah background. Itu dengan cara mengklik kontrol dan memilih wait until. Setelah itu kita ke operation. Setelah ke operation, kita pilih yang ini. Yang lebih dari 50. Nah, jadi di sini saya pilih ke variabel dan saya memilih skor. Ketika skor itu ada 5, setelah 5, itu di sini saya akan mengganti menjadi mengganti background. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya akan mengganti menjadi jungle. Nah, setelah itu di sini saya bisa mengganti menjadi jungle. Setelah itu di sini saya akan menduplicate. Dan ini juga saya duplicate. Oke. Dan ini juga saya duplicate. Dan ini juga saya taruh sini. Nah, ketika seperti ini, saya memilih lagi background yang akan saya pakai agar bisa di switch backgroundnya itu saya bukan di sprite, di sini di choose a backdrop. Nah, di sini saya memilih desert. Nah, setelah jungle itu ada desert dan lagi satu di sini saya memilih lagi satu yaitu di savana. Nah, seperti itu. Di sini saya ganti menjadi savana. Oke, seperti itu dan nanti tampilannya akan seperti ini.
Nah, kita mulai seperti ini. Nah, dia akan berganti background, dan jika kalah dia akan seperti ini. Game over. Oke, sekian tutorial yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Eh, saya pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Terima kasih.